Oh iya, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang sistem kerja radiator pada motor ya. Entah Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, dan lain sebagainya ya. Nah ini adalah pendingin ya. Jadi pemeran utama bekerja ditampung ada di sebelah sini air radiator ya. Kemudian di sini ada tangki cadangan air radiator. Di sini ada water pump air radiator dan seal water pump. Ketika bocor maka air bisa tembus masuk ke area jalur rantai keteng, tembus ke rasio ya. Kita akan membahas mengenai tentang sistem kerjanya dulu. Kalau untuk tentang permasalahan, tentang jawaban teman-teman nanti saya bahas di video berikutnya ya. Nah ini sirip-sirip ini terbuat dari aluminium ya. Fungsi aluminium ini adalah ketika kena angin udara maka akan terjadi dingin. Nah di samping ini di sini ada air radiator, di sini juga ada air radiator, dan di dalam sono ada kipas pendingin. Kipas ini tidak akan berjalan ya. Jadi berjalan itu berputar itu ketika dibutuhkan panas suhunya 108 derajat Celcius ya. Nah yang pertama kita fokus ke area sini. Di sini ada air radiator, di sini ada selang kecil, selang besar. Nah di sini ada air. Ketika ini mesin rasio berputar ke arah depan ya, rantai keteng kan berputar juga ke arah depan begini, maka ini water pump air ini akan berputar sehingga air ini akan kesedot ya, akan kesedot. Nah di sini nanti diarah ke sini, tembus ke area head pada bagian area knalpot ya. Karena ini adalah suhu pembakaran panas, ini pergerakan piston naik turun di sini. Nah di sini ada baut ya, kunci 8. Ini fungsinya adalah ketika kita mau menguras total radiator ini dicopot, tapi hati-hati jangan mencopot ini kondisi suhu panas ya, nanti bisa babetnya itu lunak atau dratnya bisa rusak. Jadi nunggu dingin baru teman-teman buka kalau ingin membuka ya. Ini jalurnya di sini ya guys, masuk ke sini air radiator ke area sono ya. Nanti kita bahas di sebelah sono ya. Jadi sini udah cukup jelas, kita putar. Nah kemudian ini selang kecil ini fungsinya untuk apa bang? Selang ini berfungsi ketika jalur pada bagian sini ada yang terhambat ya, airnya itu ada terhambat ataupun udah melampaui batas di sini, maka dia akan kebuang ke sini lagi guys. Jadi ini hanya pemeran kedua, ini yang pertama ya. Kemudian untuk udara ini ngambil napasnya ya, sirkulasi terjadinya air radiator berputar itu karena ada water pump, dan water pump itu dibutuhkan udara angin yang masuk ya, yaitu yang selang ini. Ini tembusnya ke filter box di belakang sono ya, filter box ya. Jadi dia ngambil udaranya dari sini ya. Kalau ininya jelek ataupun filternya udah jelek, maka kinerja pendinginan juga akan kurang maksimal ya. Makanya filter udara itu sangat penting juga, karena air mengalir ini dibantu oleh udara ini juga ya. Lanjut ke area tampungan tangki ya. Di sini ada tulisan low ya, garis low, kemudian di sini full ya. Jadi teman-teman kalau mau mengisi itu di garis full ya, jangan di fullin total, tapi yang ada garisnya. Ketika low teman-teman segera diisi. Ini adalah tangki cadangan ketika radiator pada bagian depan ini mengalami airnya itu mulai surut hasil dari panas mendidih dan menguap, maka air radiator akan berkurang, maka akan diambil dari tangki, yaitu pada bagian ini ya. Ini buat narik ke area depan, buat nyedot ya ketika terjadi kevakuman di area depan sebelah kanan ya. Dan untuk selang ini adalah selang hawa yang tadi saya bilang ya. Ini selang hawa juga untuk putaran water pump. Ini selang hawa pada bagian tangki. Nah ini sangat penting banget, tapi sering terjadi disepelekan. Ini tembusnya adalah pada bagian bawah. Ini tidak boleh kotor untuk selangnya. Nah ini selangnya guys ya, ini harus dibersihkan.
Ketika nanti ini kotor, kita masukkan di sini dulu, kita bersihkan. Ketika ini kotor, maka udara buat napas pada bagian tampungan tangki ini sulit ya. Ini buat hawa tampungan tangki guys, ini harus dibersihkan. Kalau ini yang mampet rapat, maka tangki di sini tidak akan kesedot, susah ya. Ini selang ini mau menyedot itu susah kalau tidak ada hawa udara ya. Makanya hawa udara dihasilkan dari selang ini, itu pada bagian bawah ini guys. Kita posisikan seperti ini aja supaya tidak terjadi kotoran tanah-tanah masuk lagi. Tadinya kan dia ke arah bawah ya, kalau bawah dia nyiprat badan nempel. Kalau mikir kayak gini kan jadi kita terkontrol guys, selangnya aman gak. Nah ini udah jelas ya, pengisian udah jelas, harus full ya. Ketika udah mulai low, teman-teman segera diisi, walaupun di sini masih bisa kesedot juga sebenarnya. Nah kita pindah ke area sebelah kanan ya. Nah di sini ada selang ya, dua kayak yang sebelah sono. Nah ini yang selang ini yang tadi, yaitu yang dari tangki ya guys, dari tangki yang atas ini. Jika dibutuhkan dia akan masuk ke sini. Nah ini bisa dibuka ke arah kiri, kencengin ke arah kanan. Di sini diisi ya. Ketika teman-teman sudah dikuras total, teman-teman diisi ulang ya, nyampe garis segini boleh ya. Jadi jangan full karena di sini ada wadah, sesuaikan di sini aja. Jadi jangan terlalu bawah banget di segini ya. Nah yang tadi dia muter, dia masuk ke sini ya, dia air masuk ke sini ke area head atas ya. Di sini ini pendinginan guys, ke sini, ke selang sini lagi, naik masuk ke sini lagi, berputar terus. Nah ini adalah thermostat ya. Ini fungsinya adalah ketika suhu panas mencapai 108 atau 110 ya, di sini 108, maka si kipas ini akan berputar ya. Nah berputar kipas ini ke arah kiri ya, dia putar ke arah kiri guys, jadi bukan ke arah kanan. Kalau ke arah kiri dia bunyinya halus, tapi kalau diputar kanan dia ada sedikit pergerakan suara, sedikit nggak lancar ya. Ini ke arah kiri, jadi ketika udara menerpa ke arah pendingin di sini aluminium, maka ke sini. Nah ini maka akan kesedot ya, udara panas ini akan disedot oleh kipas dan dibuang ke arah belakang, anginnya ke arah belakang dan menghembus ke area head atas ya, untuk mendinginkan ini juga. Jadi hasil kipas ini rancangannya dia mempercepat buang hawa panas si radiator, dan angin yang kesini dia dihembuskan ke area head atas ya. Ini di sini ada karet anti panas ya, jadi mesin ini didinginkan oleh kipas juga ya, hasil kerja ini. Tapi sistem kerja kipas ini tidak selalu berjalan, jadi menunggu tugas dari suhu panasnya itu 108 ya, denger bahaya ya. Jadi nunggu perintah ini bekerja, termostatnya sudah mencapai 108, maka si sensor ini akan menyuruh, si termostat ini menyuruh ke sensor kipas. Kipas ini akan menyala, mendingin ya. Jadi ketika teman-teman baru panasnya 60, 80 ya, rata-rata 80-90 itu panas ini, maka kipas ini belum mau jalan ya guys. Jadi nunggu 100 ke atas baru dia mau jalan ya. Jadi jelas ya, itu jalur-jalur selangnya tadi ke sini, ke sono lagi, muter lagi. Nah makanya sering terjadi air itu habis ya, karena hasil air radiator itu dari dingin menjadi panas, mendidih, menguap sehingga kosong atau tidaknya bisa dicek di tabungan ini ya, di situ ya. Semoga jelas. Jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini ya, makanya sangat penting banget air radiator itu, karena pendinginnya adalah cairan melalui dalam
bukan sirip ya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video yang akan datang.